Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazira. Saya berasal dari Ule Karing. Nama saya Nazira dengan NIM 2201060448. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah pemasyarakatan. Sejarah pemasyarakatan itu terbagi menjadi 3 periode, di mana periode pertama itu tentang periode pidana kerja paksa, dan yang kedua ialah periode kolonial Belanda, dan yang ketiga ialah periode kolonial, yang dimana periode kolonial tersebut kita dibagi menjadi 2, yaitu ada periode kemerdekaan dan ada juga periode Jepang. Jadi pada periode kerja paksa itu terjadi pada mulanya itu pada tepat pada tahun 1872 sampai 1905, di mana ada 2 jenis pidana kerja. Yang pertama ialah kerja paksa, yang kedua dipekerjakan. Lalu periode kolonial Belanda itu terjadi pada tahun 1905, bertepatan habis periode kerja paksa. Jadi di periode kolonial Belanda ini terjadi pembangunan penjara sentral yang dibuat oleh terpidana kerja paksa, kepala urusan kepenjaraan pertama di Indonesia, yang diperkenalkan oleh Gerbert, yang memperkenalkan sistem penjara kamar, yang disingkat munculnya sistem hukum rimba. Jadi pada masa kolonial Belanda ini itu terjadi kepenjaraan perkamar, sehingga di penjara itu munculnya hukum rimba. Apa sih itu hukum rimba? Hukum rimba ialah hukum yang apabila ada orang yang lebih berkuasa, maka ia akan menguasai suatu tempat tersebut. Lalu kita masuk lagi pada masa kolonial. KUHP ialah kitab undang-undang yang diperkenalkan pada tahun 1 Januari 1918 yang menggantikan pidana kerja dengan pidana hilangnya kemerdekaan. Ini akan menyamakan perilaku untuk semua orang-orang Hindia dan Belanda. Lalu apa aja sih yang terjadi pada periode pidana kerja paksa? Periode kerja paksa di Indonesia mulai pada masa penjajahan Belanda, yang mana sistem pemasyarakatan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan kekuatan kolonial. Jadi asal mulanya pidana kerja paksa itu dilakukan untuk menegakkan kekuasaan kolonial. Dalam konteks ini, para pidana seringkali dipaksa untuk bekerja di perkebunan, infrastruktur, ataupun proyek-proyek pembangunan lainnya tanpa imbalan yang layak. Jadi orang-orang pribumi tersebut seringkali untuk dipaksa untuk kerja, baik itu di tempat pembangunan, perkebunan, infrastruktur, dan lain-lain. Tapi imbalan atau biasanya upah yang kita sebut-sebut upah untuk kelayakan kerja mereka itu tidak layak, seperti kayak halnya tuh cuma diberi makan ataupun cuma sistem yang diperkenalkan itu dengan sistem tanah paksa yang diterapkan pada abad ke-19. Narapidana tidak hanya terdiri dari pelanggar hukum biasa, tetapi dari orang-orang yang dianggap mengancam stabilitas kepenjaraan. Jadi orang-orang yang dirasa dapat menggoyahkan stabilitas pada masa kolonial tersebut, maka ia akan dipenjara. Contoh halnya tuh Pak Soeharto
Pak Soekarno yang dipenjara di Renggang Dengklok, ya fungsinya tuh sebagai menahan terjadinya pemberontakan dari orang-orang pribumi. Jadi sistem kerja paksa ini berlangsung hingga pada awal abad ke-20 yang ketika dikritik terhadap pelakuan terhadap narapidana mulai muncul. Jadi para narapidana ini seringkali muncul untuk melawan kerja paksa tersebut. Reformasi mulai diperkenalkan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi penjara dan memberikan pendidikan serta pelatihan keterampilan kepada narapidana agar mereka merintegrasi ke masyarakat tentang menjalankan hukuman tersebut. Jadi pada awal abad 20 kan terjadi banyaknya kritikan dari masyarakat sehingga masyarakat tersebut menganggap bahwa sistem dalam kepenjaraan tersebut harus direnovasi atau lebih direformasi supaya masyarakat, keterampilan masyarakat dari narapidana tersebut dapat menjalankan hukuman tersebut. Lalu pada masa kolonial sistem pemenjaraan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Belanda. Jadi pada masa kolonial tersebut, sistem Indonesia telah sangat-sangat dipengaruhi oleh Belanda. Lalu penjara dibangun dengan tujuan untuk menampung pelanggar hukum serta sebagai alat kontrol sosial. Jadi rata-rata yang dipenjara itu adalah orang yang melanggar hukum. Ataupun sebagai alat kontrol sosial supaya masyarakat kolonial tersebut dapat mengukuhkan dari penjajahan orang tersebut, sehingga orang-orang pribumi tidak dapat melakukan pemberontakan. Penjara tersebut seringkali memiliki kondisi yang sangat buruk dengan kepadatan yang tinggi dengan sanitasi yang minim. Selama periode ini, terdapat beberapa perubahan dalam pendekatan terhadap masyarakat. Jadi, pada masa tersebut, kondisi penjara itu sangatlah buruk dikarenakan banyaknya masyarakat ataupun kepadatan dalam kepenjaraan tersebut. Lalu pada tahun 1910 pemerintahan kolonial mulai menerapkan sistem rehabilitasi yang lebih manusiawi, meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya. Pendekatan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi angka residivisme. Jadi, para kolonial tersebut karena terjadi kepadatan ataupun karena terjadi peningkatan dalam kondisi penjara, sehingga para kolonial tersebut mulai menerapkan sistem rehabilitasi yang lebih manusiawi. Seperti halnya memberikan pendekatan pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi bagian dari upaya dalam menguranginya. Jadi para narapidana tersebut dididik dan diberi pelatihan
karena ingin mengurangi kondisi yang buruk di penjara tersebut, karena kepadatan, karena sangat kondisi penjara tersebut sangat buruk. Lalu pada masa Jepang. Jadi pada masa Jepang tersebut, masa Jepang terjadi pada tahun 1942 sampai 1945 yang membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pemerintahan Jepang menerapkan kontrol yang ketat terhadap populasi sipil yang menggunakan penjara sebagai alat represif politik. Banyak tahanan politik yang ditangkap dan disiksa dalam kondisi yang sangat buruk. Dan selama masa ini, penjara digunakan hanya untuk menahan kriminal, tetapi juga untuk mengeksekusi lawan politik yang mereka anggap ancaman bagi kekuasaan Jepang. Setelah perang berakhir, banyak bekas tahanan yang mengalami trauma akibat perlakuannya selama pendudukan tersebut. Jadi pada masa Jepang, kita mengalami banyaknya siksaan ataupun kondisi yang buruk oleh kontrol Jepang. Kriminal yang ditahan itu biasanya itu antara kriminal dan lawan politik yang dianggap mengancam kekuasaan Jepang, sehingga banyak masyarakat pribumi yang mengalami trauma akibat perlakuan selama pendudukan Jepang tersebut. Lalu periode kemerdekaan. Jadi pada masa periode kemerdekaan tersebut, setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengadopsi yang lebih humanis dalam masyarakat. Fokus beralih pada rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana dengan tujuan untuk mengurangi angka residivisme. Lalu kesimpulannya, sejarah pemasyarakatan menunjukkan perubahan yang signifikan dari masa ke masa, dari pendekatan yang otoriter ke sistem yang lebih rehabilitasi, dan perjalanan ini mencerminkan evaluasi dan nilai-nilai manusia dalam menegakkan hukum. Mari kita terus berusaha untuk memperbaikinya. Sampai sini saja penjelasan saya. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.